Yang paling mudah dilihat itu adalah biasanya jejak yang dalam bentuk konfigurasi awan. Awan yang garis-garis banyak sekali. Itu biasanya itu muncul di belakang kereta kencana yang lewat. Dan itu garis-garis itu bisa berapa jumlahnya. Itu bisa menjadi indikasi juga kereta kencana itu ada berapa kuda saat lewat itu. Ya, ini dua celah ini kan sebenarnya walaupun terpisah tapi ini saling terkoneksi. Jadi apabila satu celah ini terjadi gempa besar, tidak menutup kemungkinan bisa menggoyang celah yang satunya lagi. Tsunami itu tidak terjadi di 2022, kira-kira daerah mana yang sangat berpotensi besar dan memang harus benar-benar waspada di sini? Kalau menurut saya, pengamatan saya dan kemudian beberapa kali cross check dengan para leluhur, itu ada dua tempat yang paling rawan, paling riskan ketika itu terjadi, yaitu ada di sisi timur tengah dan timur Pulau Jawa dan sisi barat Pulau Jawa hingga Lampung dan bagian Sumatera Selatan ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pribadi telah mengkonfirmasi penglihatan secara metafisik saya dengan leluhur, karena saya ingin kalau penglihatan saya salah itu leluhur juga kerso untuk ngoreksi. Saya melihat dua celah besar yang menganga. Yang satu celah itu ada di selatan Jawa Barat sampai ke Selat Sunda, yang celah yang satu lagi berada di selatan Pacitan hingga ke kira-kira ya selatan Jember, Jawa Timur. Nah, celah ini kan berupa palung dan itu seperti retakan, dan di situ ada kuncian lempeng megatras. Nah, kalau kuncian ini sampai lepas, itu akan menimbulkan gempa yang besar dan bisa men-trigger terjadinya tsunami. Nah, ini dua celah ini kan sebenarnya walaupun terpisah, tapi ini saling terkoneksi. Jadi apabila satu celah ini terjadi gempa besar, tidak menutup kemungkinan bisa menggoyang celah yang satunya lagi. Nah, kalau dua celah ini terjadi dan secara bersamaan, itu kan menjadi resikonya lebih besar lagi. Satu celah saja bisa, kalau itu muncul gempa besar itu sudah bisa men-trigger tsunami. Kalau dua celah tentunya akan lebih bahaya lagi. Dan kalau saya memetakan daerah-daerah yang secara spesifik atau secara khusus, saya tidak bersedia, karena masing-masing daerah itu akan relatif sekali, karena ada dataran yang tinggi, ada yang rendah ya. Tidak semua itu mutlak gitu. Nah, oleh sebab itu kalau saya menyebut hanya itu saja. Yang wilayah bahaya itu Cilacap, ke barat ada Pangandaran, kemudian Garut, Sukabumi, terus sampai ujung Kulon, Lampung, itu daerah-daerah yang rawan sekali. Dan kemudian kalau di sisi timur itu mulai dari Pacitan ke timur sampai ke Jember. Tentunya daerah-daerah yang punya dataran rendah yang tidak terlalu tinggi dari garis permukaan pantai atau MDPL pantainya itu dari pantai itu rendah sekali, tentu itu yang paling rawan. Tapi ya di garis yang saya sebutkan itulah yang paling rawan. Kemudian ini Romo, ada satu pertanyaan yang saya pengen sekali saya tanyakan dari dulu. Ketika laut itu pernah ada fenomena muncul semacam kayak ombak itu berbentuk seperti kereta kencana, kuda putih, itu sebenarnya apa yang terjadi Romo? Ya, fenomena itu bisa nampak dalam konfigurasi awan, bisa juga nampak sesuai dengan penglihatan masing-masing orang yang mampu melihat. Tapi yang paling mudah dilihat itu adalah biasanya jejak yang dalam bentuk konfigurasi awan. Awan yang garis-garis banyak sekali. Itu biasanya itu muncul di belakang kereta kencana yang lewat. Dan itu garis-garis itu bisa berapa jumlahnya, itu bisa menjadi indikasi juga kereta kencana itu ada berapa kuda saat lewat itu. Karena bisa jadi hanya 12, tapi kadangkala bisa sampai maksimal 40 kuda maksudnya yang menarik kereta kencana itu. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau yang setahu saya, sejauh yang saya tahu dan saya saksikan sendiri, bukan karena omongan orang, itu ya memang setiap saat itu Kanjeng Ratu Kidul melakukan patroli keliling
Bisa patroli kecil itu di sekitar Pulau Jawa, atau patroli besar itu bisa sampai keliling Nusantara, wilayah Nusantara gitu Mas. Kalau wilayah kecil misalnya hanya di wilayah seputar Jawa saja, itu patroli kecil biasanya kudanya juga nggak banyak, hanya paling sekitar 8-12 ya. Tapi kalau patrolinya itu besar keliling Nusantara bisa sampai 40 kuda. Nah, itulah yang kemudian seringkali menimbulkan fenomena awan seperti ada kuda, ada kereta kencana, dan kemudian ada garis-garis yang banyak sekali lurus-lurus tapi benar-benar tertata rapi. Nah, itu merupakan jejak kereta kencana dari Kanjeng Ratu Kidul yang sedang melakukan patroli. Nah, patroli ini kan untuk mengecek keadaan keadaan alam ini seperti apa, apakah ada potensi bencana, potensi mara bahaya, atau ada sesuatu yang kurang pas atau sesuatu yang mengganggu. Ya seperti itulah fungsinya dari entitas luhur Kanjeng Ratu Kidul ketika beliau menjalankan tugas. Salah satu tugas beliau adalah melakukan patroli, ya itu berguna, bermanfaat untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan alam di sekitar Pulau Jawa, di Bali, atau bahkan seluruh Nusantara itu bisa terdeteksi atau bisa terlihat. Dan apa yang harus dilakukan itu tentu saja beliau dengan kebijaksanaannya sendiri akan melakukan sesuai dengan tugas, kemampuan, dan keahlian beliau. Dan kadang beliau juga meminta para leluhur agung di Nusantara ini untuk bahu-membahu melakukan sesuatu hal untuk mengantisipasi mara bahaya besar. Di antaranya sebagai contoh ya untuk mengurangi resiko dari dampak yang timbul apabila sewaktu-waktu terjadi tsunami, itu juga akan lebih ringan atau lebih kecil. Jatuhnya korban juga makin berkurang. Terus kalau ada orang yang mau puasa weton, ini kan cewek ya, tapi haid itu gimana? Romo, apakah masih diperbolehkan? Puasa weton saat haid. Nah, kalau menurut spiritual Jawa itu karena wanita haid itu tidak kotor ya, itu karena itu siklus yang natural. Jadi itu tidak menentukan apakah itu boleh puasa atau tidak. Dan perlu saya koreksi lagi bahwa di sini untuk puasa weton itu saya tidak pernah tahu atau tidak pernah dengar, karena di dalam spiritual Jawa itu yang namanya puasa weton itu tidak ada, tapi yang ada adalah puasa apit weton. Jadi perlu saya koreksi di sini. Kalau di Jawa itu hari weton itu justru tidak untuk puasa, tetapi untuk berdharma, untuk sedekah, membagi makanan, membuat bancaan weton, dan yang dibancai pun boleh ikut makan bancaan weton itu. Dan bancaan weton itu terutama ditujukan untuk dibagikan ke orang-orang sebagai sarana untuk bersedekah atau berdharma. Jadi intinya boleh kalau menurut saya pribadi dan menurut sepengetahuan ilmu Jawa yang saya peroleh selama ini itu tidak pengaruh. Jadi kalau sedang haid atau datang bulan pun boleh melakukan puasa apit weton. Ya demikian.